Selamat bergabung kembali dengan Tinta Pena di Anong-Anong TV. Di edisi kali ini, Tinta Pena akan menceritakan tentang seorang tokoh ulama dari tanah Madura. Beliau dikenal dengan nama Syekhona Khalil. Dan spesial untuk edisi Mbah Khalil, kami akan membaginya dalam beberapa edisi. Dan untuk edisi pertama ini, kami akan menceritakan tentang biografi singkat Mbah Khalil. Terima kasih untuk dukungan Anda. Selamat menyaksikan. Syekh Muhammad Khalil, atau yang kerap dipanggil dengan Syekh Khalil Bangkalan atau Mbah Khalil, lahir pada 11 Jumadil Akhir tahun 1235 Hijriah atau 27 Januari tahun 1820 Masehi di Kampung Senenan, Desa Kemayoran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Pulau Madura, Jawa Timur. Jalur nasab Syekh Khalil Bangkalan dari jalur ayah sampai kepada Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon. Nasab beliau adalah Syekh Khalil Bangkalan bin Kiai Haji Abdul Latif bin Kiai Haji Hamim bin Kiai Haji Abdul Karim bin Kiai Haji Muharram bin Kiai Haji Asrar Karomah bin Kiai Haji Abdullah bin Sayyid Sulaiman. Dan Sayyid Sulaiman adalah cucu dari Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, Cirebon. Syarif Hidayatullah itu adalah putra dari Sultan Umdatuddin Umdatullah Abdullah yang memerintah di Campa. Ayahnya adalah Sayyid Ali Nurul Alam bin Sayyid Jamuluddin Al-Kubro. Menurut M. Zaini, dalam tesis genealogi pesantren di Bangkalan, studi genealogi Syekhona Khalil Bangkalan Madura yang dipublikasi oleh UIN Sunan Ampel, runtutan nasab Syekhona dari jalur putra sebagai berikut: Kiai Khalil bin Kiai Abdul Latif bin Kiai Hamim bin Abdul Karim bin Kiai Muharram bin Kiai Asro Al-Karomah bin Kiai Abdullah bin Sayyid Sulaiman Mojo Agung yang merupakan cucu dari Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Syekh Khalil Bangkalan memulai pendidikannya dengan belajar langsung kepada ayahnya. Beliau belajar ilmu fikih dan nahwu. Berkat dari didikan ayahnya, sejak usia muda, ia sudah hafal dengan baik 1002 bait Nazm Alfiyah Ibnu Malik. Setelah dididik orang tua, Syekh Khalil Bangkalan kecil kemudian mengirimnya ke berbagai pesantren untuk menimba ilmu. Mengawali pengembaraannya, Syekh Khalil Bangkalan muda belajar kepada Kiai Haji Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur. Dari Langitan, ia pindah ke Pondok Pesantren Cangaan, Bangil, Pasuruan. Kemudian ke Pondok Pesantren Kebon Candi. Selama belajar di pondok pesantren ini, beliau belajar pula kepada Kiai Haji Nur Hasan yang menetap di Pondok Pesantren Sidogiri, 7 km dari Kebon Candi. Di setiap perjalanannya dari Kebon Candi ke Sidogiri, beliau tak pernah lupa membaca surat Yasin. Sewaktu menjadi santri, Syekh Khalil Bangkalan telah menghafal beberapa matan, seperti matan Alfiyah Ibnu Malik. Di samping itu, beliau juga merupakan seorang hafidz Al-Quran dan mampu membaca Al-Quran dalam qiraatus sab'ah. Saat usianya mencapai 24 tahun setelah menikah, Syekh Khalil Bangkalan memutuskan untuk pergi ke Makkah. Untuk ongkos pelayarannya, bisa beliau tutupi dari hasil tabungannya selama nyantri di Banyuwangi. Sedangkan untuk makan selama pelayaran, konon Syekh Khalil Bangkalan berpuasa. Hal tersebut dilakukannya bukan dalam rangka menghemat uang, akan tetapi untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah agar perjalanannya selamat. Adapun guru-guru dari Syekh Khalil Bangkalan diantaranya: 1. Kiai Haji Abdul Latif, ayahnya sendiri, Tuan Guru Dawuh atau disebut juga Bujuk Dawuh, Tuan Guru Agung, Kiai Soleh,
Pesantren Bungah Gresik, Kiai Asyik, Kiai Haji Arif, Pesantren Darussalam Pasuruan, Kiai Haji Nur Hasan di Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, Kiai Haji Abu Zarrin, Kiai Haji Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan Tuban, Kiai Haji Abdul Bashar, Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Banyuwangi, Syekh Ahmad Khatib Sambas, Syekh Abdul Azim Al-Maduri, Syekh Ali Rahbini, Syekh Nawawi Al-Bantani di Mekah, Syekh Utsman bin Hasan At-Timyati, Said Ahmad bin Zaini Dahlan di Mekah, Syekh Mustafa bin Muhammad Al-Afifi Al-Makki di Mekah, Syekh Abdul Hamid bin Mahmud Asyarwani di Mekah, Sunan Tirmizi dan Sunan Nasa'i. Pesantren Syekhona Khalil didirikan langsung oleh Syekhona di Bangkalan. Syekhona Khalil mendirikan ini setelah mendirikan pesantren yang pertama di desa Cengkebuan. Akan tetapi, setelah putrinya Siti Khotimah dinikahkan dengan keponakannya sendiri, yaitu Kiai Muntaha atau Muhammad Toha, pesantren di desa Cangkebuan itu kemudian diserahkan kepada menentunya tersebut. Akhirnya, Kiai Khalil pada tahun 1861 Masehi mendirikan pesantren lagi di daerah Kademangan, hampir di pusat kota, sekitar 200 meter sebelah barat alun-alun kota Kabupaten Bangkalan. Letak pesantren yang baru itu hanya selang 1 kilometer dari pesantren lama dan desa kelahirannya. Pesantren yang terakhir ini kemudian dikenal sebagai pesantren Syekhona Khalil I. Demikian biografi singkat dari Syekhona Khalil Bangkalan Madura. Dan untuk cerita selanjutnya, silakan ikuti di edisi kedua episode mendatang. Sampai jumpa. Salam Meduluran.